Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fadil Iksan Anugrah, mahasiswa Pascasarjana Teknik Lingkungan Universitas Andalas, eh, dengan NIM 2120942 ingin mempresentasikan atau mereview artikel yang berjudul Biochar Magnetik yang berasal dari limbah cangkang sawit untuk memproduksi biodiesel melalui sulfonasi. Dosen mengampus saya sendiri yaitu Bapak Dr. Fajar Gembira STMSG. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk preview artikel sendiri. Uh, Jurnalnya itu yaitu Waste Management dan judul artikel aslinya yaitu tanpa ditranslatekan yaitu Magnetic Biochar derived from waste palm kernel shell for biodiesel product via sulfonation. Untuk penulis pertamanya itu sendiri Rayfern Kuah, penulis keduanya Yi Huatan, penulis ketiganya NM Mubarak, yang selanjutnya Jibril Kasedo, Muhammad Khalid, Esi Abdullah, Muhammad Omar Abdullah. Artikel ini sendiri berasal dari Department of Chemical Engineering, Faculty Engineering and Science, Curtin University, Malaysia. Pada slide selanjutnya, yaitu tentang preview jurnalnya, kredibilitas jurnalnya, side score-nya sendiri itu pada tahun 2021 untuk waste management itu pada peringkat 12 uh, dengan ranking 89 persentilenya, side score-nya sendiri itu 13,5, 32.935 citasi pada 2018 sampai 2021, 2.444 dokumen 2018 sampai 2021. Itu dihitung pada bulan Mei tahun 2022. Untuk side score trackernya pada tahun 2002 itu 15,0 dengan 33.143 citasi dan 2.213 dokumen. Untuk update terakhirnya itu 5 Maret 2023. Itu menurut Scopus Preview. Sedangkan dari Skimago sendiri, jurnalnya itu berasal dari United Kingdom atau Inggris, dari University and Research Institute in United Kingdom. H-indeksnya 182, coveragenya dari tahun 1983 sampai 2021. Kredibilitas jurnalnya untuk waste management ini itu Q1 dari tahun 2021 sampai 2021. 2001 sampai 2021. Untuk introduction-nya sendiri dari artikel ini yaitu jumlah besar dari limbah biomasa itu dihasilkan secara berulang dari kelapa sawit. Jadi terutama selama proses ekstraksi minyak, biomasa atau limbah yang dihasilkan itu terdiri dari tandan buah kosong atau EFB, cangkang sawit atau PKS, serat mesokarp, dan limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME. Jadi pembuangan residu biomasa ini jadi perhatian utama. Untuk PKS itu memiliki kemungkinan besar untuk dikonversi menjadi katalis heterogen yang berharga untuk produksi biodiesel. Di menggunakan kembali limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit itu dapat menyebabkan pengurangan biaya produksi. Pada ekstraksi minyak, 70% itu dihasilkan pengolahan tandan buah segar dibuang menjadi sebagai limbah berupa tandan kosong. Jadi 22%. Serat mesokarpnya itu 13,5%, cangkang inti sawit itu 5,5%, limbah cair pabrik kelapa sawit dan lain-lain. Jadi dari artikel ini Dewan Minyak di Malaysia atau MPOB itu melaporkan produksi inti sawit itu sekitar 2,45 juta ton. Jadi menyumbang residu sekitar 4,95 juta ton PKS pada tahun 2019.
Untuk pemanfaatan bahan turunan limbah biomasa, cangkang sawit dari produksi kelapa sawit ini uh, diadopsi dengan besi sebagai katalis heterogen merupakan katalis yang dapat diandalkan untuk produksi biodiesel yang lebih berkelanjutan. Katalis biochar magnetik tersulfonasi baru itu berasal dari cangkang sawit PMBSO3H. Itu pertama kali diperkenalkan dalam artikel ini. Nah, selanjutnya menggunakan katalis ini untuk produksi biodiesel dari minyak jelantah. Karakterisasi katalis yang disintesis pertama kali diselidiki, terus diikuti dengan proses tersentrifikasi melalui PBMSO3 katalis. Kemudian kondisi operasi itu jumlah katalis, temperatur reaksi, dan reaksi dari rasio molar minyak dan metanol itu dioptimasi menggunakan rancangan percobaan atau Response Surface Methodology atau RSM. Pada tahapan selanjutnya, bahan dan metode. Untuk yang pertama, bahan sendiri itu biochar magnetik, itu PMB turunan PKS, itu disiapkan dengan pendekatan pirolisis menggunakan gelombang mikro. Jadi minyak jelantah ini dikumpulkan dari restorasi lokal. Terus selanjutnya, tahap preparation of PMB SO3H, itu seperti persiapan PMB SO3H itu melalui sulfonasi. Jadi PKS pertama-tama dicuci bersih terlebih dahulu dengan air suling, menghilangkan kotoran, dan dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius. Untuk biomasa kering itu dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil, 1,66 mol -1 larutan besi klorida ditambahkan ke biomasa kering dan dicampurkan dalam inkubator. Pada selanjutnya, catalyst characterization and instrumentation. Atau instrumentasi karakterisasi katalis. Jadi saintis biochar magnetic PKS ini sebelumnya dan sesudahnya atau PMB dan PMB-SO3H itu dianalisis dan dikarakterisasi, morfologi permukaan sampel, dan distribusi ukuran partikel dipindai menggunakan mikroskop elektron, pemindai emisi lapangan atau SEM, FEE Quanta 400. Selanjutnya, yaitu biodiesel production dan analisis atau produksi dan analisis biodiesel. Jadi pada tahapan ini sejumlah katalis metanol dan itu dicampur dalam botol regen 50 mili dan dipanaskan pada suhu yang diperlukan selama 30 menit untuk mengaktifkan katalis. Kemudian minyak jelantah yang telah dipanaskan sebelumnya itu 10 mili dicampurkan ke dalam metanol katalis. Itu menandakan dimulainya reaksi transesterifikasi. Selanjutnya itu ada reusability katalis atau kegunaan kembali katalis. Jadi setelah setiap siklus reaksi PMBSO3 katalis H itu diperoleh menggunakan magnet neodymium permanen, dan kemudian katalisnya dibilas secara menyeluruh dengan N-heksa dan itu menghilangkan spesifik organik menempel pada permukaan katalis. Pada tahapan selanjutnya untuk masih pada bahan dan metode, jadi desain selanjutnya itu ada design of experimentation eksperimen atau DOE. Jadi itu response surface metodologi RSM. Jadi merupakan salah satu alat statistik dan matematika untuk membangun model empiris dan mengoreksi respon yang diinginkan dengan berbagai parameter proses yang berpengaruh. Pada desain eksperimen itu ada perumusan dari rumus asset density. Itu menjelaskan di persamaan ini di mana CNaOH itu merupakan konsentrasi dari NaOH, VNaOH,
Itu merupakan volume dari NaOH dititrasi MC massa katalis yang ditambahkan. Untuk persamaan selanjutnya itu biodiesel yield per persen, di mana M-fame itu berat biodiesel dan sampel produk, dan A-fame itu luas puncak katomografi asam lemak dalam sampel biodiesel MMH. Berat standar MH itu ditambahkan ke sampel AMH, luas puncak katomografi standar internal. Di persamaan selanjutnya yaitu Y itu dikatakan dengan predicted response biodiesel yield atau respon yang diprediksi dari hasil biodiesel, yang K-nya adalah jumlah faktor yang diselidiki, Xi dan Xj-nya merupakan variabel independen dari poin kode. BO-nya adalah penyadapan, BJ-nya adalah koefisien orde pertama dari model, BJJ-nya adalah koefisien kuadrat dari model, BIJ-nya adalah koefisien linear interaktif antar I dan J. Pada selanjutnya itu tahap pengembangan sistem ekstraksi panas vertikal. Jadi dari sini terdapat tabel 1, itu merupakan hasil eksperimen dan prediksi biodiesel dan matriks RSM CCD. Jadi di sini ada poin-poin pertamanya, jenis titiknya, poin type-nya, ada faktorial, uh, tengah, aksial, tengah, dan beberapa yang lain. Itu dijelaskan tabel ini untuk menganalisis hasil eksperimen yang diperoleh dengan mengkorelasikan variabel respon dan variabel independen. Matriks CCD itu lengkap, termasuk kesalahan standar dari relatif RSEE. Jadi antara percobaan aktual dan hasil biodiesel yang dapat diharapkan itu disajikan di tabel sebelah. Jadi RSE-nya itu dihitung melalui persamaan, menunjukkan keadaan evaluasi model dengan rata-rata ukuran 10% yang dianggap ideal. Dari turunan tabel ini ada rumus RSEE. Jadi RSEE ini average itu relative standard error atau kesalahan standar relatif. GXP-nya adalah biodiesel yield obtaining from experiment. GPRE-nya adalah itu predicted biodiesel yield atau hasil biodiesel yang diperoleh, perkiraan hasil biodiesel, dan terakhir itu adalah R atau jumlah percobaannya. Selanjutnya itu adalah pada tahapan hasil dan pembahasan tentang karakterisasi katalis. Pada poin ini ada poin pertama yaitu memindai mikroskop elektron atau SSEM, dan poin kedua ya spektroskopi sinar X, itu dipersif energi atau EDX. Nah, di gambar 1 ini itu dapat menjelaskan tentang gambar ini menunjukkan itu yang pada gambar A itu mengungkapkan aglomerasi pada partikel ukuran rata-ratanya 123 nanometer dan menggunakan beberapa nanopartikel berbentuk lebih kecil dengan temperatur min 60 nanometer. Dan pada gambar B itu menunjukkan ukuran partikel yang teraglomerasi dari PMB SO3H, jadi lebih besar, min 135 nanometer rata-rata daripada PMB. Jadi itu mungkin karena pembuatan SO3 atau kelompok H. Nah, dari gambar 2 terdapat itu analisis EDX untuk sampel A
PMB sulfurinasi dan B itu PMBSO pasca sulfurinasi. Jadi gambar ini menampilkan adanya elemen yang berbeda dari kedua sampel termasuk karbon C, sulfur S, oksigen O, dan besi Fe. Selanjutnya pada bagian hasil juga untuk uh, magnetometer sampai sampel getar atau FSM. Dan pada gambar ini di gambar 3 itu menjelaskan tentang loop histeris magnetik untuk sampel A dan PMB prasulfonasi yang pada bagian B itu PMB SO pasca sulfonasinya. Jadi di gambar 3 loop histeris magnetasi itu dihasilkan dan ditampilkan melalui pengujian VSM. Jadi yang diamati di sini PMB sulfonasi itu memiliki saturasi magnetik tinggi, jadi 37.655 EMU per G yang berkurang menjadi 8.458 EMU per G setelah disulfonasi atau pasca sulfonasinya. Yang selanjutnya di gambar 4 itu menampilkan tentang spektra FTIR dari PMB prasulfonasi dan PMBSO pasca sulfonasi. Katalis H-nya ditampilkan di gambar 4 ini. Jadi keduanya PMB SO3 katalis H2 itu menunjukkan serapan inframerah yang serupa pada 3.340 cm dan 1.644 cm -1. Nah, pada gambar 5, bagian hasil itu gambar menunjukkan tentang profil TGA untuk sampel yang A itu biochar PKS yang impregnasi dengan Fe. Jadi sebelum karbonisasi, dan yang B itu PMBSO pasca sulfonasi. Jadi di sini merupakan profil biochar yang dapat dilihat dari gambar 5. Jadi itu perkiraan hasil biodiesel respon. Yang selanjutnya terdapat di sini tabel 2 itu tentang analisis variance. Jadi ini data dari ANOVA untuk model kuadrat permukaan respon. Untuk sumbernya itu ada di sini model kuadrat, suhu, waktu reaksi, rasio CM per O, pemuatan D katalis, dan selanjutnya itu ada kuadrat DF, MS, nilai F, nilai P, akurasi, dan perkoefisien korelasi, dan juga nilainya. Jadi analisis ANOVA ini untuk menilai signifikasi statistik dari model kuadrat yang disarankan dan menentukan pengaruh masing-masing variabel serta interaksi antara variabel pada hasil biodiesel. Jadi di tabel di atas ini menyajikan hasil analisis ANOVA berdasarkan tabel. Segi 4 model TIC itu dinyatakan secara signifikan dengan tingkat kepercayaan keakuratan atau kepercayaan 95% karena nilai F yang tinggi yaitu 15,86 dan nilai P itu kurang dari 0,0001. Selain itu, nilai P kurang dari 0 itu menyiratkan bahwa parameter model tentu signifikan. Selanjutnya terdapat di sini itu ada gambar tentang plot permukaan 3D, itu antara yang A-nya, gambar A-nya itu adalah suhu dan waktu reaksi. Jadi gambar A ini suhu dan waktu
waktu reaksi yang B pada hasil biodiesel. Dalam penelitian dalam artikel ini jumlah katalis dan rasio M/O itu dipertahankan konstan masing-masing pada 4%. Yang gambar B itu temperatur dan rasio M/O. Jadi gambar B ini pada plot permukaan 3D di mana dari kisaran target pemuatan katalis hasil biodiesel itu meningkat di sekitar 30%, hasil menjadi 90%, hasil seiring kenaikan suhunya. Dan selanjutnya itu dari gambar C untuk plot permukaan 3D pada kisaran pemuatan katalis yang diberikan hasil biodiesel itu meningkat ketika suhu naik dari 55 derajat Celcius menjadi 66 derajat Celcius. Yang gambar selanjutnya, gambar D, itu menunjukkan interaksi antara waktu reaksi dan rasio M/O pada hasil biodiesel. Dan pada yang B, mungkin tidak terlalu jelas di sini ya gambar-gambarnya itu mengilustrasikan interaksi simultan antara rasio M/O dan pemuatan katalis. Jadi pada hasil biodiesel yang dari gambar di samping. Nah, dari artikel ini itu disimpulkan pemanfaatan residu kelapa sawit murah atau PKS untuk disintesis menjadi biochar yang diresapi senyawa oksidasi besi sebagai katalis dalam proses transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel. PMBSO3 itu katalis, H itu menunjukkan morfologi yang memuaskan, stabilitas termal yang luar biasa, dan komposisi hebat dari kelompok unsur fungsional. Dari sini juga hasil optimum itu biodiesel sekitar 90,2% itu dicapai pada kondisi operasi optimal yang disarankan, yaitu sebagai berikut: 65 derajat Celcius 102 menit, rasio metanol terhadap minyak 13:1, dan jumlah katalis 3,66%, berat melalui metode RSM. Untuk pemanfaatan katalis magnetik itu yang berasal dari limbah biochar telah terbukti menjadi alternatif yang dapat diandalkan dalam tren katalis transesterifikasi karena ramah lingkungan dan efisien. Pemisahannya akan lebih baik. Jadi temuan ini itu menunjukkan bahwa magnetik PMBSO3 katalis H itu dapat meminimalkan waktu dan konsumsi energi, dan pada akhirnya itu mengarah pada pengurangan biaya produksi biodiesel. Oleh karena itu, penelitian itu mengembangkan lebih lanjut tentang katalis dan produksi biodiesel dari minyak jelantah. Dan sangat penting juga untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan, penelitian, dan pengembangan saat ini untuk memperluas pasar biodiesel dan meminimalkan jejak ekologi untuk pencapaian masa depan yang berkelanjutan. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi atau preview artikel dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.